disaksikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak boleh kita berbohong, tidak boleh kita memanipulasi, tidak begitu dibikin atau dibilang begitu, jauh dari karakter kita. Saya akan ceritakan apa adanya. Kalau saya ceritakan apa adanya, saya yakin saudara akan lebih bangga lagi menjadi Partai Demokrat. Dan barangkali publik atau rakyat tidak akan mudah percaya kalau banyak pihak yang karena partai kita, karena saya dan sebagainya, dan seolah-olah Demokrat tidak berbuat apa-apa. Cerita saya mulai dengan pertemuan saya dengan semua ketua umum partai politik koalisi di Cikeas. Setelah berbicara kurang lebih 2,5 jam, diakhiri dengan konferensi pers, semuanya seolah-olah kompak, bersatu, sama posisi. Meskipun saya sudah punya pengalaman yang panjang. Oleh karena itu, pada saat konferensi pers, saya tidak terlalu cepat mengatakan bahwa koalisi sudah kompak. Tidak. Karena sekali lagi pengalaman. Tetapi proses berikutnya lagi dibangunlah komunikasi secara intens. Nah, di situ sudah mulai berubah-ubah. Saya telepon lagi. Beberapa di antaranya. Oke lagi. Setelah 2-3 hari berubah lagi. Ada partai yang tidak termasuk koalisi kita mengirim message. Sampaikan pada Pak SBY, memang partai kami harus begitu. Karena ini politik. Tapi nanti akhirnya mendukung. Omong kosong. Tuhan mencatat loh itu. Menipu. Partai juga yang lain. Pada saat-saat terakhir, kita akan kita konsolidasikan begitu-begitu. Tidak terjadi. Saya senang partai kita kalau janji, bersiasat. Tapi jangan mudah dan sering berbohong. Tidak akan jadi nanti apa yang kita perjuangkan. Kalau mengatakan, wah kami belum bisa, belum setuju, belum cocok dengan platform kami, lebih hormat saya. Daripada ya terus sampai saatnya votingnya pun berubah total, misalkan dari janji-janji sebelumnya. Kembali proses berjalan, terjadi sinergi, pertemuan-pertemuan, kontak-kontak, lobi-lobi yang seolah-olah menuju paripurna tanggal 30 koalisi akan kompak begitu. Dan kemudian tidak akan ada apa-apa. Saya mendapatkan laporan tiap hari ketika saya berkunjung ke Beijing dan ke Seoul. Tetapi sekali lagi naluri saya mengatakan it is not that easy. Tidak semudah itu. Sampailah pada tanggal berapa kemarin kita mendarat di tanggal 29 sore hari saya mendarat di Halim. Disambut oleh Wakil Presiden, para Menko, dan sejumlah Menteri, Panglima TNI, Kapolri, Kasat, Kasal, dan sebagainya. Dilaporkan, everything seems to be okay. Waktu itu, agenda tinggi. Saya tahu perilaku politik. Akhirnya, ada 1,5 jam saya rapat di situ. Saya sampaikan ketidaksenangan saya tentang ini, tentang itu, perbaiki ini, perbaiki itu. Tetapi, tentu, ada yang saya simpan. Sepertinya belum bulat benar. Mengalir terus. Sampailah pada 29 malam, banyak sekali dinamika. Waktu itu terjadi. Tapi saya makin tahu bahwa sebenarnya sebagian dari koalisi kita, bukan hanya satu partai, sebagian dari partai koalisi kita masih ada agenda-agenda tersembunyi.
agenda yang lain. Begitu. Saya kalau pulang dari luar negeri, di luar negeri itu saya tidak berhenti. Siapa yang ke saya kemarin ya? Pak Albert mas, belum. Kalau Pak Albert masih ada istirahatnya 1 jam, 2 jam karena gantian. Kalau saya seminggu, ya pagi, siang, sore, malam. Malam sampai jam 11. Nah malam meneliti lagi. Bahasan intervensi saya, bilateral saya, pidato saya, seperti itu. Sampai kembali. Biasanya sampai ke tanah air, saya perlu waktu 1 hari untuk konsolidasi. Kemarin tidak. Begitu 29 sampai, 29 malam sampai jam 3 subuh. Pagi berangkat lagi. Tanggal 30-nya juga sampai jam 3 subuh. Baru selesai. Nah, yang saya ceritakan adalah liku-liku pada tanggal 30. Mulai pagi, siang, sore, dan malam hari. Nah, disitulah pelajar medan politik kita. Disitulah saya menguji kepribadian, karakter dari para politisi kita. Melihat gelagatnya yang mestinya tidak harus presiden itu turun seperti itu. Banyak yang sudah pernah menjadi menteri, Pak B.B. Siralahi, bahkan pernah menjadi menteri era Pak Harto. Presiden tidak sepatutnya atau sangat jarang untuk engage langsung, hands on. Tetapi kemarin saya pimpin langsung. Why? Karena sangat berbahaya. Kalau sampai undang-undang APBNP 2012 tidak tembus, ekonomi kita bisa sangat terganggu. Dan itu ditunggu oleh mereka. Biarkan SBY yang dari Partai Demokrat dengan pemerintahan yang dipimpinnya tidak diberikan tool apa-apa, tidak diberikan kewenangan undang-undang untuk melakukan segala sesuatunya, dikunci di situ dan akan kolaps. Sama halnya, tidak boleh menaikkan BBM forever, itu juga tinggal tunggu saatnya. Kalau tiba-tiba ada gejolak yang luar biasa, akan kolaps. Jadi yang tidak setuju menaikkan BBM bukan untuk rakyat. Sebuah partai politik yang pimpinannya pernah menjadi presiden juga menaikkan harga BBM. Jadi kali ini bukan untuk rakyat, supaya SBY, pemerintah, dan Demokrat jatuh. Ada juga setuju BBM naik, tapi tidak setuju membantu rakyat miskin. Sama saja. Karena begitu kita naikkan BBM, presiden tidak diberi ruang, otoritas, melalui undang-undang yang ada, to deliver, untuk memberikan bantuan kepada masyarakat kita yang disebut dengan social protection. Akan terjadi gelombang kemarahan di seluruh Indonesia, karena mereka akan menjerit, dan kemudian pemerintah ditunggu, dan akan jatuh juga. Itu semua itu silap lidah atau sudah kesana kemari, tapi intinya pemerintah diharapkan jatuh secepat-cepatnya. Tentu tidak seorang presiden pun yang mau dikadali, yang mau dibegitukan, dan kita tidak berikhtiar. Oleh karena itulah kita berikhtiar, berupaya, dan berjuang. Saat yang paling akhir lagi adalah kurang 30 menit. Saya melalui proses telepon menelpon diberitahukan akan ada 3 opsi. Opsi pertama, PDI Perjuangan, Gerindra, Hanura, tolak amandemen pasal 7, alias jangan diberikan kewenangan untuk menaikkan harga BBM. Opsi kedua adalah opsinya Golkar yang mematok 15%, 6 bulan.
Kemudian opsi 3 adalah opsinya koalisi minus Golkar dan minus PKS yang menetapkan 10% 4 bulan, sedangkan PKS tidak jelas. Saudara-saudara, kalau 3 opsi itu mesti 2 putaran. Kalau 2 putaran, Golkar mengatakan kepada saya, nanti kami abstain. Yang kedua, siapa yang bisa menjamin? Belum faktor PKS, kemana swingnya? Dan terbukti betul yang saya pikirkan akan ada di seberang. Tinggal 30 menit. Saya harus mengambil keputusan. Dan waktu itu sudah di bawah opsi itu. Pak Marzuki sebagai ketua sudah memberi opsi itu dan siap di voting. Itu detik-detik yang paling menentukan. Kalau kita buka 3 opsi, tadi itu, we will lose. Karena banyak orang yang mudah sekali ingkar janji. Ingkar kesepakatan. Kemudian 6 bulan 15% itu sebetulnya bukan begini poin saya. Sebelumnya ada kesepakatan, saya bilang 5%, meskipun pemerintah mengusulkan 5%, Banggar mengusulkan 5%, itu terlalu rendah. Kalau 5% baru naik 5%, kok buru-buru bahan bakar dinaikkan. De facto sejak Oktober itu ICP kita sudah di atas yang ada dalam APBN 2012. Kenyataannya November, Desember, Januari, Februari saya belum menaikkan. Itu sudah 30% di atas. Suruh dan oleh rakyat kok mudah sekali menaikkan BBM. Maksud nggak ada cara lain. Meskipun sekali lagi pemerintah ya, 5%, Banggar 5%, tetapi konten politiknya tinggi dan saya betul-betul sadar bahwa ini terlalu rendah, maka di kantor kebetulan menteri-menteri yang merepresentasikan partai-partai politik ada di situ, Mawati di situ, kita perintahkan bikin antara 10 sampai 15%. Jadi bukan ide Golkar. That's coming from my 15%. Begitu. Meskipun saya tahu Demokrat masih patuh pada Banggar, kemudian yang lain 10, 15 dan seterusnya. Jadi 15% itu bukan monopoli, bukan ide Golkar. Bahkan kesepakatan di situ nantinya menuju ke 10%. Diingkari lagi. Diingkari lagi. Kemudian sampailah titik yang krusial. Mau 3 opsi atau 2 opsi. Kalau 2 opsi, misalnya orang betul. Kalau Golkar dan yang 4, Demokrat, PAN, PKB, P3 bisa jadi satu daerah. PKS lupakan. Jadi kalau itu sudah jadi satu, hampir pasti menghadapi di sana menang. Yang harus saya putuskan adalah berapa. Tadinya saya ingin begini saja deh, 15%, karena itu juga kita bicarakan pagi tadi. Tetapi barangkali waktu yang paling tepat itu 3-4 bulan. Tidak, boleh 3 bulan, boleh 4 bulan. Sebetulnya Golkar 5%, 3-4 bulan. Tentu Demokrat, PAN, PDI Perjuangan, salah ngomong. Demokrat, PAN, PKB, dan P3. Tetapi begini, internal Golkar gaduhnya luar biasa. Dibenarkan oleh salah satu menteri yang dari Golkar. Waktu ketemu 10%, PKS juga di situ. Meskipun diingkari lagi. Oke, saya berarti langsung ke 15. Jadi yang semua Golkar oke,
15% 3-4 bulan terjadi pertemuan yang luar biasa. Ini kapannya kita kompak, ini tuh ternyata tidak selalu begitu partai lain. Akhirnya kewalahan. Karena kewalahan ya memintalah bagaimana kalau satu kita tetapi daripada bubar jalan 6-15. Nah begini saudara-saudara. Toh 15 juga ide kita, ide saya. Lantas waktunya tinggal 30 menit. Kemudian kalau 3 opsi tidak bagus. Oleh karena itulah kita bekerja. Semua yakin, saya telepon Pak Ital yang masih ada di Papua. Semua ada di situ. Saya putuskan bentar lagi ini. Tapi berikan waktu dulu pada saya. Saya ingin mengajak berdoa supaya tidak salah keputusan saya. Nanti keputusan saya akan segera kita sampaikan ke DPR. Saya mengajak membaca Al-Fatihah. Karena kebetulan beragama Islam semua kan pada Allah. Dalam keadaan seperti ini, pertolongan Tuhan yang kita harapkan. Dan pertolongan itu semua datang. Nah setelah itu, bismillah, saya putuskan 2 opsi, perjuangkan, itu sudah mau voting, naik ke atas, ingat, kita telepon, oke, masuk, semua masuk itu, bismillah. Dan hanya selisih 20 menit terjadilah. Nampaknya PDI Perjuangan tidak siap. Kemudian PKS pun jadi, memang seperti itu. Tapi akhirnya, hasil akhirnya, baik. Baiknya apa? Dengan APBNP, baik itu menyangkut asumsi, ataupun postur, berapa penerimaan, berapa pembelanjaan, berapa defisit, itu relatif aman. Kalau defisit lebih 3%, kita melanggar undang-undang. Kalau asumsinya tidak diubah, tidak akan bisa kita capai, misalkan 6,7%. Bahwa nanti dengan kerja ekstra siapa tahu bisa, itu Allah dan kerja keras kita. Tapi logikanya tentu tidak bisa. Jadi mengapa lega dengan keputusan itu, berarti ekonomi insya Allah akan kita kelola tahun ini. Yang kedua, dengan disetujuinya amandemen pasal 6A dalam dari pasal 7 ayat 6A, itu berarti saya diberikan kewenangan untuk setiap saat manakala ada selisih harga 15% atau lebih, baik naik atau turun, maka bisa dalam waktu 6 bulan berturut-turut rata-rata itu diberikan kewenangan untuk melakukan penyesuaian harga. Itu jelas legitimasi dan legalitas. Sebenarnya sebagaimana pidato saya tadi malam itu bukan luar biasa. Dari dulu juga begitu. Negara lain juga begitu. Presiden-presiden sebelumnya juga begitu. Sejak Pak Harto sampai sekarang, bahan bakar kita sudah naik 38 kali. Khusus juga menaikkan. Bu Mega juga menaikkan. Tapi tidak ada satupun presiden yang pernah menurunkan kecuali kita. Artinya, kemenangan itu memang ada di pemerintah, domain eksekutif. Saudara di DPR jangan ikut-ikutan, semua mau diborong. Seperti parlementer, wrong. Ini sistem presidensial. DPR itu hanya menetapkan berapa subsidi. Pemerintah menjaga subsidi tidak dilampaui. DPR dengan pemerintah menetapkan, menyepakati defisit. Pemerintah menjaga tidak melampaui defisit. How? Pemerintah itu menjaga angka subsidi, menjaga defisit, terserah. Nah kalau semua dikontrol, dilakukan DPR, berarti nggak perlu ada lembaga eksekutif. Dan Dewan tidak day to day mengelola kebijakan, menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Jadi amat keliru kalau dibawa ke Dewan. Partai Demokrat lakukan pencerahan
meletakkan kembali dasar-dasar ketatanegaraan yang benar. Kita negara kesatuan dengan sistem presidensial, bukan sistem parlementer, dan bukan negara federal. Oleh karena itulah, tadi malam juga saya ingatkan gubernur, bupati, wali kota itu harus memiliki moral dan etika untuk mematuhi yang menjadi kebijakan pemerintah. Presiden menurut pasal 4 Undang-Undang Dasar memegang kekuasaan pemerintahan. Gubernur, bupati, wali kota adalah kepanjangan presiden dalam soal-soal pemerintahan. Keliru hukumnya. Bupati, wali kota memimpin unjuk rasa, melawan membangkang pemerintahnya. Yang menyedihkan, seruan itu datang dari komunitas politik yang di dalamnya juga pernah menjadi presiden. Bayangkan, kalau itu terjadi, 2014 presidennya ganti. Semua gubernur, bupati, wali kota dari Demokrat melakukan hal yang sama. Kayak apa negara kita ini? Menangis rakyat kita. Tidak ada. Itu insubordinasi. Itu pembangkangan. Itu pemberontakan. Itu perlawanan. Itu tidak mencerminkan sistem negara kesatuan. Negara federal barangkali ada domain atau kewenangan atau kekuasaan yang mutlak dalam arti tertentu. Kita bukan itu. Kita kembali tadi pada apa yang terjadi pada tanggal 30 malam sampai dini hari. Ini adalah yang terbaik. Dan saudara menjadi bagian untuk menetapkan yang terbaik itu. Sekarang, apa yang mesti dilakukan agar dari tanggal 30 Maret kemarin dan dari 1 April ini Demokrat bisa mendapatkan peluang dan momentum baru untuk meningkatkan keberhasilan kita dalam perjuangan politik. Begini, saya berharap Ketua Umum dengan seluruh jajaran membaca sekali lagi, memahami isi penjelasan saya tadi malam. Tolong transkripnya bisa diselesaikan dan nanti Direktur Eksekutif bisa diedarkan. Dari itu, karena hampir pasti partai-partai politik tidak menyimak, lakukan sesuatu. Kalau itu dilakukan sesuatu, pemerintah apa, dunia usaha apa tadi malam, masyarakat apa, maka rakyat akan tahu Demokratlah yang peduli, Demokratlah yang konsisten, Demokratlah yang tahu apa yang mesti dilakukan secara bersama ke depan ini untuk menyelamatkan perekonomian kita. Saya ambil contoh. Tadi malam saya sampaikan ekonomi sebuah negara itu diharapkan terus tumbuh. Kalau ekonomi tidak tumbuh, negara akan kolaps atau stagnan. Bagi negara berkembang yang kemiskinannya masih tinggi, penganggurannya juga biasanya tinggi, lantas pembangunan belum berkembang di negeri itu, kalau ekonomi tidak tumbuh, itu berarti masa depan yang gelap. Ekonomi harus tetap tumbuh. Nah, ekonomi agar tumbuh itu, maka investasi harus terus berkembang. Serukan wahai Demokrat, di mana-mana di berbagai forum, dalam dunia seperti ini, mari kita tingkatkan investasi. Gubernur, bupati, wali kota jangan mengeluarkan aturan yang menghambat investasi. Demikian juga pihak-pihak yang lain. Kalau disuarakan terus-menerus, pelaku ekonomi dan pelaku dunia usaha
akan salut, berarti Demokrat ngerti apa sumber pertumbuhan di negeri ini. Yang kedua, ekspor. Serukan terus-menerus, ayo ekspor digalakkan. Industri-industri, ekspor, supaya ekonomi kita tumbuh. Serukan terus-menerus. Berikutnya lagi adalah government spending, government expenditure, ya APBN itu. Jadi bersuaralah mengapa APBN penting, pembelanjaannya, penerimaannya, agar itu juga menopang pertumbuhan. Dan last but not least, ekonomi akan tumbuh kalau masyarakatnya bisa mengkonsumsi barang-barang yang diperlukan, bisa membeli, masyarakat punya daya beli. Demokrat bersuara, kita dukung langkah pemerintah yang terus meningkatkan gaji pegawai negeri, yang terus mendorong peningkatan upah buruh, yang terus meningkatkan nilai tukar petani, yang terus memberikan bantuan pada orang miskin. Mengapa pemerintah perlu didukung? Karena itu masyarakat kita punya daya beli, punya kemampuan untuk membeli. Kalau Demokrat terus-menerus menyuarakan ini dalam forum ilmiah atau semi ilmiah atau bertemu dengan rakyat dengan bahasa yang pas tentunya, maka orang tahu Partai Demokrat mengerti ekonomi, mengerti dari mana asalnya pertumbuhan itu. Pertumbuhan juga dilihat dari sektor real dan sektor moneter. Jadi Demokrat, sektor real, industri, jasa, pertanian, teruslah dalam keadaan seperti ini, tingkatkan produktivitasnya, tingkatkan daya saingnya, tingkatkan efisiensinya, itu juga bagus. Moneter, kelola baik-baiklah inflasinya, kelola baik-baiklah suku bunganya, agar gerak semuanya itu. Maka Demokrat dianggap mengerti. Itu pertumbuhan. Pertumbuhan kita ini, saudara-saudara, tinggi. Hanya lawan-lawan politik atau orang yang tidak jujur, tidak jernih hatinya, tidak mau mengakui pertumbuhan Indonesia. Tiongkok, negara yang paling tinggi pertumbuhannya, tahun ini ditargetkan tumbuh sebanyak 7,5%.